Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan membahas tentang fungi atau jamur. Pada pertemuan kali ini, kita akan mengupas tentang ciri-ciri umum jamur dan kelompok jamur Zygomycotina. Kita bahas dulu yang pertama, ciri-ciri umum jamur. Pada dasarnya, jamur memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dari zat kitin. Yang kedua, tidak mempunyai klorofil sehingga hidupnya bersifat heterotrof. Fungi memperoleh bahan organik dari lingkungannya, baik dari makhluk hidup lain atau dari sisa makhluk hidup. Yang ketiga, anggota fungi ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Tubuh fungi multiseluler berupa talus yang tersusun dari hifa yang bercabang-cabang membentuk miselium. Yang keempat, habitatnya di tempat-tempat lembab dengan pH rendah serta bersifat kosmopolitan atau mudah hidup di berbagai tempat. Yang kelima, dalam daur hidup fungi terjadi reproduksi seksual dan aseksual. Selanjutnya kita bahas kelompok jamur Zygomycotina. Di sini yang pertama ada ciri-ciri jamur Zygomycotina. Yang kedua ada reproduksi Zygomycotina. Yang ketiga contoh Zygomycotina. Kita bahas dulu yang pertama ciri-ciri jamur Zygomycotina. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hidup di tempat-tempat lembab. Yang kedua, membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zigospora. Yang ketiga, mempunyai hifa bercabang-cabang dan tidak bersekat, dengan dinding sel tersusun dari zat kitin. Ciri yang keempat ada umumnya mempunyai rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat. Ada 3 tipe hifa sebagai berikut. Yang pertama, stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat dan menghubungkan dua sekumpulan sporangium. Yang kedua, rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat untuk menyerap makanan. Yang ketiga, sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globuler atau berbentuk bulat di ujung-ujungnya. Kita bahas yang kedua, reproduksi Zygomycotina. Yang pertama, reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual pada Zygomycotina menggunakan spora vegetatif. Yang kedua, reproduksi seksual. Perhatikan gambar berikut. Hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa atau gametaium. Yang ketiga, contoh Zygomycotina. Ada yang pertama, Rhizopus sp. Mampu memecah amilum menjadi dextrosa, protein, dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih sederhana. Contoh yang kedua ada Mucor mucedo. Ini banyak ditemukan pada kotoran ternak. Contoh yang ketiga, Mucor himalis, berperan dalam fermentasi susu kedelai. Yang keempat, Pilobolus hidup dalam kotoran hewan yang telah terdekomposisi. Yang kelima, Beauveria bassiana. Ini dimanfaatkan sebagai pengendali hama alami. Dan yang terakhir, Metarhizium anisopliae.
berperan dalam mengendalikan kumbang Colorado. Beberapa jenis Rhizopus sebagai berikut. Yang pertama, Rhizopus stolonifer merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi. Yang kedua, Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae merupakan jamur yang membantu dalam pembuatan tempe. Yang ketiga, Rhizopus nigricans mampu menghasilkan asam fumarat dan biasa tumbuh pada tomat. Itulah tadi mengenai fungi atau jamur. Supaya teman-teman dapat memahami apa yang telah kita pelajari, cobalah jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, jelaskan 3 contoh zygomycotina. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri jamur. Yang ketiga, sebutkan 3 tipe hifa dalam jamur zygomycotina. Nah, teman-teman, selamat belajar. Namun, sebelum itu, jangan lupa ya tekan tombol subscribe dan nyalakan dulu loncengnya agar kalian mengetahui video-video terbaru dari kami. Semoga sukses dan sehat selalu.